Ma'haduna nurul ummah hadza baitu nawal jannah hidayah wala tansa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahis samad. Amma ba'du. Sahabat Salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Shalawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita yang menjadi umat-umatnya. Sahabat Salami yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita jumpa kembali masih di channel Salami TV, masih dalam program belajar membaca Al-Quran metode Salami. Kami sampaikan terima kasih Anda masih mengikuti pembahasan-pembahasan kami. Semoga setiap tema-tema tajwid yang kami sampaikan bermanfaat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Sahabat Salami, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara mendetail tentang idgham. Apa itu idgham dan dalam keadaan apa saja idgham itu, insya Allah akan kita bahas pada sesi berikut ini. Sahabat Salami, secara bahasa idgham artinya adalah masuk atau lebur. Dalam ilmu tajwid, yang dimaksud idgham adalah masuk atau leburnya huruf sukun ke huruf yang berharokat fathah, kasroh, atau dhammah. Jadi idgham itu pasti dua huruf, yaitu huruf sukun akan dimasukkan ke huruf berharokat fathah, kasroh, atau dhammah. Ketika huruf sukun telah dimasukkan ke huruf berharokat setelahnya, maka huruf tersebut bunyinya menjadi hilang. Kemudian untuk huruf yang kemasukan huruf sukun tersebut diberi tanda tasdid. Itulah idgham. Ada beberapa nama-nama idgham dalam ilmu tajwid. Yang pertama, kita mulai dengan yang lazim disebut dengan istilah idgham syamsiyah, yaitu lam sukun atau tepatnya alif lam yang bertemu dengan huruf samsiyah, di mana alif lam tersebut tidak dibaca. Perhatikan contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Lafaz wattini aslinya adalah waltini, sedangkan wazzaitun aslinya adalah walzaitun. Kenapa lam sukunnya tidak dibaca? Sebabnya adalah karena lam sukun tersebut bertemu dengan huruf samsiyah. Huruf samsiyah itu adalah huruf yang meniadakan bunyi lam sukun sebelumnya. Kenapa disebut samsiyah? Samsiyah artinya matahari. Lam sukun diumpamakan bintang-bintang, sedangkan huruf samsiyah diumpamakan matahari. Di siang hari kita tidak bisa melihat bintang-bintang karena cahaya matahari begitu terang. Begitulah lam sukun ketika bertemu dengan huruf samsiyah, maka lam sukun lebur, tidak dibaca. Sekali lagi, dalam ilmu tajwid ini disebut dengan idgham syamsiyah. Kemudian idgham yang berikutnya kali ini pada hukum nun sukun.
yaitu idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah adalah nun sukun yang dimasukkan atau dileburkan kepada salah satu dari 4 huruf, yaitu ya, nun, mim atau wawu, di mana bunyi nun sukunnya menjadi hilang, namun sifat dengungnya nun masih ada. Perhatikan contoh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Lafadz faman ya'mal di situ tertulis faman ya'mal. Lalu nun sukunnya dimasukkan ke huruf ya. Makanya bunyinya tidak lagi nun tapi bunyi huruf ya. Namun walaupun bunyinya huruf ya, bunyi ya di sini disertai dengung yang ada di pangkal hidung kita. Kenapa bunyi ya jadi ada dengungnya? Jawabannya adalah karena ya tersebut kemasukan huruf nun, di mana walaupun nunnya telah lebur ke huruf ya, namun dengungnya masih ada. Begitupun juga pada bagian akhir dari ayat tadi, yaitu khairon yarah. Tanwin bertemu ya, maka bunyi tanwinnya hilang, masuk ke huruf ya, namun tetap disertai dengan dengung. Kemudian idgham yang berikutnya masih pada hukum nun sukun, yaitu idgham bila gunnah. Apa itu? Nun sukun atau tanwin dimasukkan atau dileburkan ke salah satu dari huruf ro atau huruf lam, di mana bunyi nun sukunnya hilang berganti dengan bunyi huruf ro atau huruf lam tanpa ada bunyi dengung. Seperti ini contohnya, perhatikan baik-baik. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Perhatikan, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Tertulis fi 'ishatin. Di situ tanwin bertemu dengan huruf ro, maka tanwinnya dimasukkan ke huruf ro tanpa ada dengungnya. Sahabat salami yang dimuliakan Allah, idgham yang berikutnya adalah idgham syafawi, atau ada pula yang menyebut dengan istilah idgham mimi. Apa itu? Yaitu mim sukun bertemu dengan sesama mim, di mana mim sukunnya dileburkan ke huruf mim setelahnya. Perhatikan contoh. Alladzi ad'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Pada ayat ini kita dapati dua mim sukun bertemu mim, yaitu ad'amahum bertemu dengan lafadz min ju'in. Kemudian yang di bagian akhir wa amanahum min khauf, sama mim sukun juga bertemu dengan sesama huruf mim. Sekali lagi, ini dalam ilmu tajwid disebut dengan istilah idgham syafawi. Artinya idgham yaitu bunyi mim sukunnya masuk atau dileburkan ke mim setelahnya disebut syafawi karena mim makhrajnya ada di syafawi, yang artinya bibir. Kemudian idgham yang selanjutnya kali ini adalah idgham mutamatsilin. Apa itu idgham mutamatsilin? Idgham mutamatsilin adalah huruf hijaiyah apa saja ketika dalam keadaan sukun lalu bertemu dengan huruf yang sama makhraj, sama sifat, berarti hurufnya sama persis. Maka dalam hal ini huruf yang sukun diidghamkan ke huruf setelahnya. Seperti ini contohnya. Kalla balla tukrimunal yatim. Pada lafaz balla di situ lam sukun diidghamkan ke huruf lam fathah setelahnya. Ini adalah contoh idgham mutamatsilin. Kemudian yang berikutnya adalah idgham mutajanisin, yaitu huruf hijaiyah apa saja dalam keadaan sukun ketika bertemu dengan
huruf yang sama makhraj namun beda sifat. Maka dalam hal ini huruf yang sukun akan dimasukkan atau dileburkan ke huruf setelahnya. Perhatikan contoh berikut ini. Ini ada di surat Al-Kafirun. Wala ana 'abidum ma'abattum. Lafaz ma'abattum tertulis ngabadatum. Huruf dal sukun tidak lagi ada bunyi kolkolahnya. Apa sebab? Karena telah idgham, telah dimasukkan ke huruf ta yang ada setelahnya. Kenapa dal sukunnya ini boleh dimasukkan ke huruf ta? Karena dal dengan ta ini satu jenis, sama makhraj meskipun beda sifat. Dal dengan ta makhrajnya sama-sama ujung lidah menempel di gigi sedi atas, namun sifatnya berbeda. Kemudian idgham yang berikutnya kali ini adalah idgham mutaqaribain, yaitu huruf hijaiyah sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yang makhrajnya berdekatan, di mana huruf yang sukun sama diidghamkan, dileburkan atau dihilangkan, dimasukkan ke huruf setelahnya. Menurut ulama ahli tajwid, untuk idgham mutaqaribain ini hanya ada pada huruf qaf sukun bertemu dengan huruf kaf dan huruf lam sukun bertemu dengan huruf ro. Tidak ada contoh yang lain. Perhatikan contoh berikut ini. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qur rabbi tertulis wa qul rabbi, namun lamnya kemudian diidghamkan ke huruf ro. Apa sebab? Karena lam dengan ro makhrajnya berdekatan. Kita lihat mereka sama-sama ada di ujung lidah. Untuk ro, ujung lidah persis menempel di langit-langit atas bagian depan. Sedangkan untuk huruf lam itu makhrajnya adalah bukan ujung tapi tepi lidah. Jadi lidah bagian depan namun pinggirannya. Jadi huruf ro dengan huruf lam kenapa bisa terjadi idgham? Karena mereka makhrajnya berdekatan. Sahabat salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tambahan catatan dari kami bahwa secara umum bahwa idgham ini ditandai dengan adanya tasdid pada huruf yang kedua, yaitu pada huruf yang kemasukan huruf sukun tersebut. Dan secara umum cara bacanya adalah nabr atau nabroh, yaitu dengan ditekan suaranya sehingga bunyinya meninggi seperti ada hentakan. Kecuali kalau nanti tasdidnya itu berada pada huruf nun atau mim. Pada kedua huruf ini kita tidak boleh membaca secara nabr atau nabroh. Apa sebab? Karena dua huruf ini memiliki sifat gunnah yang harus diucapkan secara lembut. Ini seperti yang terjadi pada idgham bi gunnah. Kenapa tidak boleh dinabrkan? Karena pada idgham bi gunnah di situ salah satu dari 4 huruf ya, nun, mim, wawu semuanya kemasukan nun atau tanwin yang punya sifat gunnah. Sahabat salami, mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada pembahasan-pembahasan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah, war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.